Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Matius 4 ayat yang ke-24. Tertulis demikian. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Ketika Tuhan Yesus berada dalam keadaannya sebagai manusia, Ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan penyembuh segala penyakit dan menyatakan dirinya berkuasa atas kematian dan sanggup memberikan kehidupan. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kuasa kebangkitan dan kehidupan di dalam Kristus membawa kesembuhan, pemulihan, dan kesehatan yang sempurna. Dalam Matius 4 ayat 24 ini dinyatakan bahwa karya pelayanan kesembuhan Tuhan Yesus semakin tersiar di berbagai tempat dan khususnya di seluruh wilayah Syria. Waktu itu saudara belum ada YouTube, belum ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Tapi pelayanan Tuhan Yesus menjadi viral. Viralnya pelayanan Tuhan Yesus terjadi karena orang-orang menyampaikan kabar tentangnya dari mulut ke mulut dan terus menyebar sampai ke wilayah yang jauh jaraknya. Semua orang yang buruk keadaannya dibawa kepada Tuhan Yesus dan mereka semua disembuhkan Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 30 juga tertulis, "Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya." Saudara yang dikasih Tuhan, penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para tabib yang ada pada waktu itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus menjadi tanda yang utama dari kemesiasannya dan ketuhanannya. Ia adalah Tuhan. Ia adalah Adonai Rafa atau Jehovah Rafa, yaitu Tuhan yang menyembuhkan. Saudara yang terkasih, dalam keadaan yang sakit atau menderita, kadangkala muncul berbagai pertanyaan dalam pikiran kita. Salah satunya adalah, maukah Tuhan menyembuhkan aku? Pertanyaan seperti ini sudah pernah ditanyakan oleh seorang yang sakit kusta yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam Matius 8 ayat 2-3 tertulis, "Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, 'Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.' Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, 'Aku mau, jadilah engkau tahir.' Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya." Tuhan mau menyembuhkan kita dari segala penyakit dan kelemahan kita, dan Dia mau agar kita memakai kekuatan dan kesehatan yang diberikan untuk memuliakan nama-Nya dalam sepanjang kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani 13 ayat 8 berkata, "Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya." Dia tetap sama saudara. Dia tetap Tuhan yang berkuasa dan mau menolong serta menyembuhkan kita.
Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang sakit, datanglah kepada Tuhan Yesus dalam doa, disertai dengan iman percaya kepadanya. Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan saudara dari segala penyakit dan kelemahan yang saudara alami. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami kekuatan dan membangkitkan iman kami. Kami sadari ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah yang menyembuhkan. Engkau sanggup dan berkuasa untuk mengatasi dan memulihkan keadaan kami. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Dan Engkau bukan hanya sanggup, tapi Engkau juga mau menyembuhkan dan menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, iman dan pengharapan di dalam Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, uluran tangan kasih-Mu, kuasa-Mu bagi setiap kami yang sedang mengalami sakit saat ini. Jamah ya Tuhan dan sembuhkan, berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna daripada-Mu. Kuasa kesembuhan dan mujizat-Mu terjadi dan kami alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya aliran kuasa kesembuhan-Mu mengalir menyembuhkan setiap kami yang mendengarkan renungan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkati kami dan sertai kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan dan persoalan apapun, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.